Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak Justin, aku tuh ya udah berdoa setiap hari, tapi kenapa ya Tuhan Yesus tuh nggak jawab aku? Itu tuh bukan Tuhan Yesus nggak jawab doa kamu tahu. Emang coba, kamu udah doa berapa kali? 1. Baru sekali doanya juga. Kalau doa tuh nggak cukup sekali, tapi harus terus-terusan. Tahu nggak istilah push apa tuh? Nggak tahu. Nah, daripada bingung, kebetulan hari ini firmannya dari Kalisa bahas tentang keep praying. Nah, nanti Kalisa akan jelasin apa itu push, oke? Jadi sebelum kita ibadah, kita mau doa dulu yuk adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Jasin pimpin doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami hari ini dengan kesehatan. Sebentar kami mau ibadah Tuhan, minta biar Roh Kudus yang membimbing kami dalam ibadah kami. Kami mau memuji menyembah namamu dan mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yuk Kak Justin, yuk ibadah yuk. Yuk, let's go kids. Adik-adik, kasih itu murah hati dan tidak sombong. Ada berapa coba buah-buah roh? Mari kita sama-sama nyanyikan ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kalau adik-adik udah bisa sabar, itu adik-adik artinya sudah punya satu buah roh. Ayo kita cari buah-buah roh yang lainnya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau
give to you. Everything I have, all you given me, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Hai, shalom adik-adik, apa kabar? Wah, Kak Lisa senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik. It's been a long time ya, I don't see you ya. Nah, hari ini Kak Lisa bisa hadir lagi bertemu dengan adik-adik. Wah, Kak Lisa senang sekali ya. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Udah 1 minggu ya adik-adik sekolah secara onsite ya. Wah, pasti pengalaman baru lagi, ketemu dengan teman-teman baru ya. Pasti itu sesuatu yang menyenangkan buat adik-adik ya. Nah, hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Kak Lisa ajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan bisa kumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kami, membuat kami bisa mengerti firman yang mau Tuhan sampaikan melalui Kak Lisa. Pakai bibir mulut Kak Lisa untuk menyampaikan isi hatimu ya Tuhan. Dan biarlah adik-adik bisa menjadi murid-murid yang mau mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik. Nah, hari ini Kak Lisa mau bawakan firman Tuhan, judulnya Keep Praying. Apa itu? Nah, tadi ingat nggak? Kita baru saja berdoa. Doa akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum ibadah tadi, adik-adik juga diajak berdoa untuk memasuki ibadah, ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus berdoa? Atau adik-adik tahu nggak berdoa itu apa sih? Nah, Kak Lisa mau jelaskan dulu hari ini ya. Doa itu apa? Sebelumnya Kak Lisa mau tanya, adik-adik kalau di rumah, di sekolah, atau di lingkungan permainan adik-adik sering ngobrol nggak? Siapa yang suka ngobrol? Ya, suka cerita? Bisa aja cerita kepada papa mama, bisa cerita atau ngobrol dengan teman. Siapa yang suka ngobrol? Nah, Kak Lisa juga suka loh ngobrol dengan teman-teman Kak Lisa. Pasti adik-adik juga suka ngobrol. Nah, adik-adik, doa pun sama. Doa itu adalah kita sedang ngobrol dengan Tuhan.
Ya, kalau dengan teman, dengan mama papa, kita bisa bicara, kita bisa ngobrol, berarti dengan Tuhan juga kita harusnya bisa bicara dan ngobrol seperti kita bicara kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita ngobrol adik-adik, biasanya apa sih yang kita obrolin? Yang kita bicarakan apa? Ada yang tahu? Kalau kita ngobrolin apa? Ya, pertama kita bisa bicara atau ngobrol tentang suatu kejadian. Ya, misalnya tadi di sekolah Kak Lisa belajar matematika. Kak Lisa akan bilang sama mama Kak Lisa, "Ma, tadi aku di sekolah belajarnya tentang matematika." Ya, itu berarti Kak Lisa sedang bicara atau ngobrol tentang fakta yang terjadi. Itu yang pertama, ya. Kadang-kadang waktu kita bicara, kita juga bisa bicara tentang perasaan kita. Apa yang sedang kita rasakan? Misalnya kita sedang sedih, gitu ya. Kita sedang senang sekali hari ini. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, ya, kita juga bisa bicara tentang apa yang menjadi harapan atau keinginan kita. Ya, misalnya Kak Lisa bicara kepada papa, mama Kak Lisa pengen sepatu baru karena sepatu Kak Lisa udah sobek, gitu ya. Atau Kak Lisa juga bicara tentang Kak Lisa ingin sekali bisa menjadi seorang dokter nantinya kalau Kak Lisa udah besar. Ya, itu bicara tentang keinginan kita. Nah, adik-adik, kalau begitu, kita juga bisa menyampaikan keinginan, perasaan kita, fakta-fakta yang ada juga kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita. Ya, karena tadi Kak Lisa sudah jelaskan, doa itu adalah berbicara dengan Tuhan. Ya, jadi adik-adik, kalau misalnya tadi adik-adik dalam kondisi lagi gak enak perasaannya lagi sedih, lagi marah, kadang-kadang lagi kesel, adik-adik bisa ungkapkan itu kepada Tuhan Yesus melalui doa kita. Atau adik-adik juga ada keinginan-keinginan yang adik-adik harapkan. Ya, adik-adik bisa ungkapkan itu juga melalui doa kepada Tuhan. Nah, itu adalah arti daripada doa. Doa itu kita sedang berbicara atau bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Namanya adalah Ibu Hana. Ya, tapi nanti adik-adik boleh baca di firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 ya. Nah, Kak Lisa ceritakan singkatnya seperti ini. Ada seorang bapak bernama Bapak Elkana. Bapak Elkana ini punya 2 orang istri. Yang pertama namanya Ibu Hana dan yang kedua adalah Ibu Penina. Ya, Ibu Hana tidak memiliki anak, sedangkan Ibu Penina ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, setiap kali Bapak Elkana ini membawa keluarganya setiap tahun pergi ke Silo untuk berdoa. Ya, nah setiap kali mereka datang ke Silo untuk berdoa, Ibu Penina ini selalu menyakiti hati Ibu Hana. Ya, dengan mengejek Ibu Hana bahwa Ibu Hana nggak punya anak, sedangkan Ibu Penina punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan setiap tahun mereka datang ke Silo, Ibu Hana selalu tersakiti hatinya. Ya, dia selalu dibuat gusar oleh Ibu Penina karena dia tidak memiliki anak. Sekali waktu Ibu Hana karena sedang sedih, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia berdoa dengan mulut yang berkomat-kamit, ya, mulutnya berbicara tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari dalam mulut Ibu Hana karena dia berdoa dalam hati. Sehingga Imam Eli mengatakan bahwa wah jangan-jangan ibu ini sedang mabuk ya karena dia mulutnya berbicara tapi nggak ada kata-kata yang keluar. Nah pada saat itu Imam Eli bertanya kepada Ibu Hana apakah dia dalam kondisi mabuk, tapi Ibu Hana bilang saya nggak mabuk tapi saya sedang sedih, saya sedang berdoa dan berkata-kata kepada Tuhan. Nah adik-adik, Kak Lisa mau ajak ya adik-adik baca dari 1 Samuel 1 ayat ke-10
Ya, kita baca bareng-bareng ya. 1 Samuel 1 ayat 10. Firman-Nya berbunyi, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian kita sambung dari ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat ke-17, apa jawab Imam Eli? Jawab Imam Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, adik-adik, ternyata Ibu Hana tidak dalam kondisi mabuk, tapi Ibu Hana berdoa kepada Tuhan terus-menerus. Dan karena Ibu Hana berdoa kepada Tuhan terus-menerus, tidak putus-putus, bahkan mungkin setiap tahun, setiap kali mereka datang ke Silo, Ibu Hana selalu berdoa hal yang sama, mendoakan bahwa dia ingin memiliki seorang anak supaya dia tidak lagi diejek oleh Ibu Penina, dan akhirnya Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Nah, dari Ibu Hana kita belajar bahwa kalau kita berdoa nggak bukan cuma 1 kali, bukan cuma 2 kali, bahkan nggak cuma 3 kali adik-adik. Kita harus berdoa terus menerus ya, sampai doa kita dijawab oleh Tuhan ya. Ada nggak adik-adik di sini yang sekali waktu berdoa karena adik-adik punya permohonan? Kok kayaknya Tuhan nggak dengar-dengar ya doa aku ya? Sampai akhirnya kita bilang, percumalah berdoa, Tuhan gak pernah dengar doa saya. Gak begitu adik-adik. Lihat, iman Ibu Hana dan apa yang dilakukan Ibu Hana. Ibu Hana setiap tahun selalu berdoa hal yang sama. Ibu Hana berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya. Ibu Hana mendoakan hal yang sama. Dan akhirnya Tuhan jawab doa Ibu Hana. Ya, jadi kalau kita berdoa dan kalau kita merasa kok kayaknya Tuhan nggak dengar doa kita, belum tentu Tuhan tidak dengar. Ya, mungkin Tuhan sedang menguji adik-adik. Apakah adik-adik selalu taat untuk berdoa? Apakah adik-adik selalu berdoa tidak jemu-jemu, tidak putus-putusnya mendoakan hal yang sama? Ya, jadi yang Kak Lisa mau ajarkan hari ini adalah kalau kita berdoa kita harus lakukan push. P-U-S-H. Apa itu push? Ya, push itu adalah pray until something happen. Ya, jadi adik-adik berdoa harus dengan push. Doa terus, jangan jemu-jemu, jangan putus-putus sampai sesuatu terjadi. Sampai Tuhan menjawab doa adik-adik. Itu tandanya adik-adik berdoa dengan benar. Ya, adik-adik berdoa dengan iman percaya sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, nah adik-adik mulai sekarang setiap pergumulan, setiap persoalan yang adik-adik hadapi bawa dalam doa. Keep praying, tetap berdoa sampai adik-adik mendapatkan jawaban dari Tuhan. Ya, demikian firman Kak Lisa hari ini. Kak Lisa berharap adik-adik terus berdoa sampai adik-adik mendengar jawaban dari Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan sudah ingatkan kami
Setiap persoalan, setiap pergumulan yang kami alami, kami perlu bawa itu ke dalam doa. Apapun yang sedang kami rasakan, kami perlu juga bawa itu dalam doa. Sampai Tuhan menjawab doa kami. Dan kami mau menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Berdoa tidak jemu-jemu sampai Tuhan menjawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, dan biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik dan bahkan bisa adik-adik lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan percaya, doa adik-adik akan dijawab. Kita sama-sama katakan amin. Oke, sampai jumpa adik-adik. God bless you. Shalom kids. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 11 ayat 24a. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kak Jasin ulangin sekali lagi ya. Markus 11 ayat 24a. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Oke, jangan lupa kirimkan video ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu kalian ya. Oke, see you and God bless kids. Hai guys, welcome back to Bandung Science. Bersama saya Profesor S dan asisten saya. Sean Benjamin Susanto. Halo teman-teman. Nah, kali ini Profesor mau menjelaskan tentang tema kali ini, yaitu tentang keep praying melalui sains kita kali ini. Kenapa Kak kamu jelaskan? Karena kita sering kali menggunakan telepon ya. Tapi sekarang udah nggak menggunakan telepon rumah, tapi pakai WhatsApp, Telegram, handphone dong kalau ngobrol sama seseorang. ya. Iya. Nah, karena kita menggunakan telepon itu untuk ngobrol, untuk minta pertolongan, ataupun untuk berbicara banyak hal. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin kita selalu ngobrol dengan Dia. Nah, sebelumnya kita bikin dulu sainsnya hari ini ya. Siap adik-adik? Nanti saya hanya akan menjelaskan bahan apa saja yang adik-adik perlukan. Oke? Oke ya teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 paper clips, 2 gelas kertas, dan benang kasur. Nah, kemudian kita ambil gelas plastiknya, terus kita bolongin. Tapi kalian kalau nggak bisa bolonginnya, bisa minta tolong ke orang tua, atau kalau kalian mau tutup sendiri harus berhati-hati ya, soalnya tajam. Keduanya ya ditujuh sini. Nah, sudah seperti ini, kita ambil benang kasurnya. Sudah itu kita ikatkan dulu ya. Nah, setelah kita masukkan tali ke dalam lubang, terus kita ikat menggunakan paper clip seperti ini. Lakukan hal yang sama dengan yang berikutnya. Setelah itu kita tarik, pastikan udah tarik, terus sudah jadi, bisa dipakai. Nah, adik-adik, telepon sederhana kita sudah jadi. Kita coba yuk. Halo kakak, apa kabar? Wow, ternyata kakak bisa mendengar suara Sean. Nah, begitu juga dengan Tuhan ingin mendengar suara kita. Nah, lewat apa? Tuhan sudah kasih loh, lewat YSUS. Nah, itu nomornya. Kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat siapa? Yesus. Karena hanya melalui Yesus kita bisa bertemu dengan Allah. Tapi ingatlah adik-adik, Tuhan itu ada kapan saja dan di mana saja. Jadi adik-adik bisa berdoa kapan saja dan Di mana saja. dimanapun. Nah gitu. Jadi adik-adik ya, mungkin adik-adik ada yang bingung nih, apa sih yang harus didoakan? Nah, kakak punya tipsnya. Tunggu yang mana ya? Tada! Nah, jadi pertama-tama kita harus mendoakan apa dulu ya, Sean ya? Thanks. Nah, jadi artinya kita harus Berterima mengucap kasih. syukur. Ya, berterima kasih, mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kemudian yang kedua, coba. Praise. Praise. Memuji nama Tuhan. Betul. Ketiga, Ada leaders. nah kita mendoakan siapa? Pemimpin kita ya di sekolah, ataupun di gereja, orang tua. Nah, siapapun yang jadi pimpinan kita. Kemudian, Week. itu kita mendoakan orang-orang yang Sedang kesusahan. Kemudian Membutuhkan pertolongan.
kemudian mungkin ada yang sakit. Nah, Ya. yang terakhir adalah Saya. Tuhan juga ingin mendengar apa yang sedang adik-adik alami. Meskipun Tuhan itu maha tahu, tapi adik-adik ya, Tuhan itu ingin kita ngobrol atau berbicara langsung kepada Tuhan. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengerti ya lewat Science kali ini. Kita ketemu lagi di Science berikutnya. Happy Sunday. God bless you. Bye. Nah, mungkin adik-adik ada yang penasaran ya, bagaimana sih bunyi itu bisa terdengar dari cup yang satu ke cup yang berikutnya. Bunyi itu merambat melalui benang yang tadi kita pasang, makanya kita bisa mendengar apa yang dibicarakan orang yang di sebelah kita. Nah, kita ketemu lagi di Bible Science berikutnya. Bye! Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. 55 ayat 23a. Serahkanlah kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Amin. God bless you. Bye. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Terima kasih. Dadah. God bless you.